Alhamdulillah, betapa ketika membuka lembaran-lembaran di dalam Al-Hikam, khususnya Al-Hikam hikmah yang nomor 48, semakin tertegun saya membaca untayan hikmah yang terdapat di dalam Al-Hikam ya, karena memang hampir mayoritas para ulama sepakat bahwa Al-Hikam itu high class, kitab yang subhanallah betapa mempelajarinya insya Allah setingkat di bawah hadis. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga Al-Hikam. Kenapa? Al-Hikam itu meramu antara tauhid dan tasawuf, yang kemudian oleh para ulama dibahas dengan berbagai hasyiah, dengan berbagai komentarnya yang subhanallah tidak habis-habis ulama mempelajari dan mengkaji serta mengajarkan kitab yang ada di hadapan kita ini, yang semuanya subhanallah menyatakan bahwa ketika seseorang mempelajari Al-Hikam maka dia menemukan intisari kehidupan. Memang Al-Quran paling dahsyat, tidak ada kitab yang lebih dahsyat daripada Al-Quran, haqqul yakin. Dan di bawah Al-Quran itu ada Al-Hadis, yang ucapan, perbuatan serta takririah Rasulullah SAW. Namun kalau seandainya ingin menyelami tentang khususiyah ketauhidan dan juga ketasawufan yang intinya adalah bermuara di dalam qalbu, maka hikmah di dalam Al-Hikam jawabannya. Subhanallah ya Ibu ya. Seperti kata pepatah ya, bukan pepatah, pantun ya. Apa itu pantunnya? Kecilincing membeli kembang api. Jauh amat. Jauh-jauh ya, berarti cepatnya juga ada. Pulang ke Cilengsi memakai damri. Saya mau bicara jadi kelan napas dulu nih. Kemana dan di mana kita mencari obat hati? Ternyata jawabannya ada di majelis taklim dan majelis zikri. Harus II semua atau ya? Majelis taklim dan majelis zikir ya. Salah satunya kenapa majelis taklim dan majelis zikir sebagai obat hati? Nah, di sini ya berkaitan dengan Al-Hikam yang hikmah nomor 48, min alamati mautul qalbi. Oh, serem nih ya. Dari sebagian ciri-ciri matinya hati. Subhanallah. Ada gitu, ada yang hatinya mati? Wah, ada insya Allah. Insya Allah di majelis doa nggak ada ya. Insya Allah hidup semua gitu ya. Hatinya sehat semua, hatinya bening semua, hatinya senantiasa tersentuh oleh hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Tapi memang hati itu ada tingkatan-tingkatannya Ibu. Pertama, nah ini sebagaimana dikaulkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, min alamati mautul qalbi, dari sebagian ciri-ciri matinya hati seseorang. Berarti ada hati yang mati ya. Ini orang lain. Mana? Kalau nggak kelihatan. Min alamati mautil qalbi, dari sebagian ciri-ciri orang yang hatinya sudah mati. Berarti ada hati yang mati. Apa itu? Hati yang tidak pernah tersentuh oleh kebaikan. Kalaupun toh tersentuh, tapi tidak ada daya gugah dan daya ubah. Adan mah ada, tapi gimana itu?
Tidur aja ya. Ada pengajian mah ada pengajian, tapi STMJ, apa itu STMJ? Ada yang tahu STMJ? Bukan minuman, bukan. STMJ, sholat mah terus, maksiat jalan. Ya, nah itu hati yang sudah mati. Kenapa? Kebaikan ada di mana-mana. Kebaikan ada di setiap tempat dan setiap keadaan. Coba itu RW mana yang nggak ada TPA? Nggak ada. Bahkan ya semuanya ada. Bahkan hampir RT sekarang mah TPA ada. Minimal rumah tahfiz, minimal rumah kajian tentang Iqra lah gitu ya. Nah, berarti kan itu kebaikan-kebaikan semuanya. Tapi kenapa ada yang tidak tersentuh hatinya? Ada apa? Apakah pelajaran yang salah? Gak mungkin salah, Iqra Al-Quran, betul ya? Nah, yang salah itu siapanya? Orangnya, betul? Tapi melihat ini begitu gegap gempitanya karena berusaha juga sama DKM Gunung Faris subhanallah betapa banyak. Berarti di sini nggak ada ya yang hatinya mati ya? Nggak ada. Yang matinya hati insya Allah jauh dari kita. Kemudian ada yang qalbul marid. Apa itu? Masuk angin. Hatinya sakit, itu ya. Nauzubillah ya. Ibarat kata ayam mati di lumbung padi. Indonesia mana ada setiap tempat yang ketika mengalun suara adzan saling bersahut-sahutan ya. Saling bersahut-sahutan. Itu kebayang ya, Ibu. Ketika azan berkumandang, setan maka akan lari, terwirit-wirit, lompat tadi, ini ada, lompat tadi, ini ada, lompat tadi, nyungsep ke mana? Nggak ada tempat yang tidak tersentuh oleh suara azan, betul? Tapi kira-kira masjid penuh seperti ini nggak? Kecuali kemarin, Bu, saya minggu kemarin, pekan kemarin ke Situbondo, gitu ya. Reunian selama 3 hari 3 malam, subhanallah, itu santrinya yang 21.000 ditambah dengan alumni, ditambah dengan orang tua santri plus simpatisan berikut yang dagang-dagang. Sesak semuanya itu, Bu, subhanallah. Itu Situbondo luar biasa, menjadi lautan manusia itu. Jadi saya puyeng. Bukan puyeng karena banyaknya kegiatan, banyaknya orang gitu. Nah, ketika azan, serempak, langsung ke masjid. Masjid itu ada beberapa. Masjid musola yang masjid gedenya luar biasa, tapi dianggap musola karena memang ada di dalam asrama gitu ya. Karena saking banyaknya santri gitu ya. Alhamdulillah saya bilang, subhanallah, ini Indonesia kalau seandainya seperti ini terus menerus, setiap masjid dan musola makmur Indonesia, betul? Makmur ya, yang segini aja udah makmur ya, betul ya PDKM ya. Nah, qalbul marid yang paling tinggi adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang senantiasa merindukan kebaikan dan juga sentuhan-sentuhan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan mendengar kebaikan, jangankan mendengar lantunan azan, merindukan di mana kebaikan itu berada. Maka seorang yang qalbunnya salim, bukan kalau istilah Sunda di Pak Acep ada itu istilah mengbal megat aci. Nggak ada ya, itu hanya ada di Bandung. Menggat Aceh itu hanya ada di orang yang pemain sepak bola, hanya diem aja di lawan gitu ya, di gawang lawan. Ketika ada bola baru bergerak, itu namanya Menggat Aceh itu. Orang yang qalbun salim, hatinya selamat, bukan lagi tersentuh dengan hal-hal kebaikan, justru merindukan. Maka dia selalu mencari di mana itu kebaikan-kebaikan. Maka tadi tempatnya di mana katanya?
Oh, ternyata adanya di majelis taklim dan majelis zikir. Coba majelis taklim, ada nggak yang membicarakan tentang keburukan orang lain? Insya Allah nggak ada ya, membicarakan ilmu aja ya. Majelis zikir, apalagi kalau nggak berdoa, ya sholawat. Kalau tidak sholawat, baca Al-Quran. Kalau tidak baca Al-Quran, ya zikir, betul? Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhyil qalbal mayyita. Subhanallah ya. Allah maha sanggup untuk menghidupkan hati yang sudah mati sekalipun. Yuhyil qalbal mayyita, dengan apa menghidupkan hati? Binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama nawwartal arda binuri syamsika, seperti halnya Allah menghidupkan tanah yang sudah gejang, bukan bima il mator yuhyil, kama yuhyil ardal maitata bima il mator, sepertinya Allah, seperti Allah menyuburkan tanah yang sudah gersang dengan air hujan. Subhanallah. Ibu kemarin ketika musim kemarau pada gersang nggak tanah-tanah? Gersang, ya. Pada mati nggak itu rumput-rumput? Mati. Tapi ketika tersentuh air hujan, set, besok tumbuh nggak itu? Tumbuh. Nah itulah orang, jangankan kita yang sudah qalbun salim, semoga Allah selamanya mengistiqomahkan hati kita menjadi qalbun yang salim selamanya. Jangankan yang sudah qalbun salim, bahkan yang marid dan yang sakit, bahkan yang mati sekalipun Allah mampu untuk menghidupkan. Jadi hiduplah sebelum kita mati, jangan mati sebelum kita emang ada. Orang yang mati sebelum mati itulah orang yang qalbunnya mayit, hatinya yang sudah mati, gitu ya. Karena di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan bahwa inti dari manusia itu apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah wahai para sahabat bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Tapi segumpal darah ini maknanya adalah kinayah. Segumpal daging. Maknanya adalah kinayah, yaitu kiasan. Bukan segumpal daging dalam artian fisik, bukan. Kalau ibu beli ke warung itu ada hati ayam, ada hati kambing, ada. Yang dimaksud dengan Rasulullah bukan hati kambing kayak gitu, bukan di dalam hati manusia ya. Mudghah. Allah inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Subhanallah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang diucapkan oleh Rasul pasti benarnya. Kenapa? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa. Lanjutkan titik-titik di bawah ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa segala apa yang diucapkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan berasal dari hawa nafsunya, karena memang hawa nafsu Rasulullah dan para rasul-rasul dan para nabi-nabi yang lainnya bukan seperti pada manusia pada umumnya, tapi nafsunya sudah berada dalam tingkatan nafsu kamilah, nafsu yang senantiasa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, bahkan tidak ada di dalam qalbunya selain Allah. Luar biasa ya. Wah, kalau kita makan nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nah baru ke atasnya mutmainnah, mardiyah, radiyah. Nah, Rasulullah SAW berada dalam tingkatan nafsu yang kamilah, nafsu yang sempurna, karena memang selalu ingin berdekatan dengan Allah, dan hanya Allah lah yang ada di dalam qalbunya. Idza sholahat, apabila baik bagian tersebut,
sholahal jasadu kulluh, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak itu bagian dari sisi ruang batin itu, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Apa itu? Yang jawab cuma 1,5 orang. Ala wahiyal qalbu, ingatlah para sahabat bahwa ruang batin tersebut itulah yang disebut dengan qalbu. Kita menyebutnya hati karena memang bahasa Indonesia adalah hati ya. Tapi hati di sini hati yang merupakan sisi rohaniah kita yang paling dalam adalah sebagaimana hadis qudsi ya. Banaitu fi jawfi adama khosron. Aku jadikan di dalam diri manusia itu ibarat istana. Wa fil qasri sadron. Dan di dalam istana manusia itu ada dada. Wa fis sadri qalbi. Nah, itu baru tingkatan yang paling luar gitu ya. Tapi kita menyebutnya hati yang luar, hati yang dalam, hati yang lebih dalam lagi, hati ya aja tetap ya. Wa fi sadri qalbi. Dan di dalam dada tersebut ada qalbu. Wa fi qalbi syagofan. Dan di dalam qalbu itu ada yang lebih dalamnya lagi adalah disebut syagof. Wa fi syagofi lubban. Dan di dalam syagof itu ada yang disebut lub. Wa fil lubbi sirran. Dan yang paling dalam di dalam lub hati seseorang itu adalah sir. Wa fi sirri ana, dan disitulah aku. Fuad. Apa? Ya fuad itu. Iya, fuadan, kemudian luban siron, wa fi sirri ana, dan di dalam sir itulah maka tempat aku memberikan hidayah kepada manusia. Subhanallah Ibu ya. Jadi betapa beruntungnya orang-orang yang senantiasa menjaga kebeningan hati, menjaga kelembutan hati, menjaga supaya qalbu ini senantiasa menerima atas segala kebaikan-kebaikan yang ada, insya Allah. Itu belum selesai ini. Bukan. Kalau nggak megang mic nggak dikasih, nggak dikasih waktu nanti. Kode. Hadirin rahimahullah. Tadi adalah pembahasan tentang bagaimana diri kita bisa lebih baik lagi, bisa menjadi qalbun salim. Maka insya Allah dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini adalah ada kiat-kiatnya. Bagaimana cara menjadikan qalbun salim? Ya, qalbun salim adalah, makanya di sini kita kemarin kalau tidak salah sempat dibahas awalnya, saya ulas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun pasal ini minal wajibatil qalbi. Minal wajibatil qalbi, sebagian perkara yang wajib dilakukan oleh qalbu atau hati. Apa itu yang harus dikerjakan oleh hati? Al-imanu billahi, yang pertama harus ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bima ja'anillah, dan segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bi rasulillahi, dan yang harus kita imani adalah iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima ja'a ar-rasulillahi, dan segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat tasdiqu, kita harus membenarkannya. Maka kita lihat definisi iman. Ketika iman itu apa sih definisi iman? Tasdiqu bil qalbi. Yang pertama apa Bu? Boleh diulangi? Tasdiqu bil qalbi. Boleh dibantu nggak suaranya dibuka? Tasdiqu bil qalbi.
Ulang Bu, boleh sekali lagi? Wal iqraru bil lisani wal af'alu bil arkan. Jadi yang pertama tasdiqu bil qalbi. Apa itu tasdik? Membenarkan dengan hati. Ya, jadi iman itu adalah tasdiqu bil qalbi. Yang pertama adalah membenarkan dengan hati apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, maka kita harus benarkan. Ya, jangan sampai kok Allah begini, kok Rasul begini, hati-hati. Iman kita dipertanyakan gitu ya, ibaratnya sore. Kenapa? Tasdik, ikuti aja, dibenarkan saja apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'annya ataupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya, maka kita wajib membenarkannya dan meyakininya ya. Maka di sini tasdiqu bil qalbi. Wal yang kedua, wal iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Apa itu ikrarnya? Kita ikrarnya itu adalah ketika baca syahadat. Ya, salah satunya ikrar bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kapan kita bersaksinya? Setiap saat, minimal saat kita sedang sholat. Ya, saat kita sholat kan kita terus di situ berjanji kepada Allah, berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan kita lihat Bu, saat tahiyat kita bersaksinya bukan hanya diri kita saja, tetapi di situ disaksikan. Kita lihat Ibu punten ketika tasyahud akhir, yang wajib itu kan dalam tasyahud akhir. Ketika kita baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ibu saat tahiyat kita sedang ngapain? Hah? Loh. Ibu kalau kita tahiyat tuh sedang ngapain? Di situ apa yang sedang kita lakukan? Hah? Duduk bersimpuh. Ya, boleh. Ada lagi? Bahwa kita di situ pertama yang kita lakukan saat tasyahud akhir, saat tahiyat adalah sedang uluk salam kepada Allah. Sedang apa Bu? Uluk salam itu apa? Mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Kok kenapa dengan tahiyat? Kita lihat dalam masuk ke masjid. Apakah kita baca assalamualaikum ya masjid? Tidak. Melakukan dengan apa? Salat tahiyatul masjid. Salam penghormatan kepada masjid, maka dilakukan salat tahiyatul masjid. Ketika kita penghormatan kepada Allah, salam penghormatan kita kepada Allah, maka di situ dengan tasyahud akhir. Saat tasyahud akhir kita sedang uluk salam kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dari mana? Itu pertama yang mengucapkan tahiyat itu adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang Isra Mi'raj, saat pertama berjumpa dengan Allah. Di situ Rasul mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Maka kita sedang tahiyat di situ. Makanya Bu, kenapa duduknya begini ya? Kalau duduk tasyahud awal kan kita bukan rukun sholat, tetapi sunnah abad. Ya, makanya duduknya masih seperti ini. Ya, duduknya masih seperti ini. Tetapi kalau sudah tasyahud akhir, kita betul-betul bersimpuh Bu ke hadapan Allah. Bersimpuh di hadapanmu. Ya, saat kita bersimpuh di hadapan Allah, ya, kita tidak ada apa-apa. Ini kita merendah Bu, kalau udah duduk begini tuh Bu, ya enggak, kita kelihatan kita sedang merendahkan diri kita. Ya, makanya kita sedang salam. Jangan dirasa. Makanya santri di Jawa itu kalau berhadapan dengan kiai begitu Bu, tawaruk. Hafalan aja begini biasa. Santri Ponorogo, santri Banten, santri Situbondo begitu. Ya. Ya. Ya, maka kita ketika tasyahud akhir ya, kita sedang begini, tahiyat. Maka di situ kita saat sedang merendahkan diri kita tuh tidak ada apa-apanya. Di hadapan Allah silakan kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya, saat kita di hadapan Allah, maka di situ kita sedang uluk salam. Jangan disangka di situ kita uluk salamnya biasa-biasa saja, tidak disaksikan dengan Allah. Hati-hati. Kita tuh sedang berhadapan dengan Allah.
Ibu dulu ingat ketika lagi kelas 6 ujian SD praktek sholat. Ibu ada praktek sholat kan dulu biasanya ya. Ketika praktek sholat, ibu kira-kira sedang ujian praktek sholat, ibu bacaannya bener nggak Bu? Bacaannya hati-hati, gerakannya hati-hati, betul nggak? Kenapa? Karena biar dapat nilainya itu baru dinilai manusia. Betul. Kita merasa takut salah, takut bacaannya ada yang keliru, takut ada gerakannya yang keliru, maka kita di situ betul-betul hati-hati, fokus ya bacaannya, biar benar gerakannya, biar benar bagaimana caranya, sampai kita belajar dulu, diulang lagi biar benar. Betul? Ini kita sholat sudah puluhan tahun. Betul nggak Bu? Sudah puluhan tahun. Betul? Ya minimal yang 15 tahun pun udah lah ya, belasan tahun. Ya, kan kita rata-rata udah 17 tahun ke atas kan? Ya. Nah ya, kita sudah puluhan tahun sholat. Ketika tahiyat di sini, rasakan bahwa kita sedang berjumpa dengan Allah. Bahwa yakinlah ada Allah di sana. Ada Allah yang sedang menilai kita. Ada Allah yang sedang melihat kita. Ada Allah yang sedang memperhatikan kita, dan itu betul-betul ada di hadapan kita. Maka kita at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun. Selanjutnya bacanya apa? Assalamu alayka. Lihat kalimatnya, alayka, bukan alaihi, bukan alaihim, bukan alaikum, tetapi di sana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti ka di sana adalah orang kedua. Siapa yang orang kedua di sana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa saat sholat Rasulullah pun hadir ikut sholat. Kenapa? Karena wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Bagi orang yang sudah meninggal, maaf, jangan katakan orang meninggal, wala taqulu, jangan katakan engkau mati. Ketika bagi orang yang sudah meninggal, meninggalnya di mana? Jihad fisabilillah, salah satunya orang yang jihad fisabilillah saja. Ketika orang yang sudah meninggal, maka jangan kau katakan mati. Kenapa? Bal ahya'u walakin la tash'urun, karena mereka tetap hidup. Orang yang syahid aja masih tetap hidup, dan mereka tetap bersyukur. Apalagi para nabi, apalagi para wali, maka beliau tetap hidup, beliau tetap beribadah. Maka saat sholat pun kita sedang bersama Rasulullah. Assalamu alayka. Rasul ada di hadapan kita, ya, bersama kita. Maka kita sholat insya Allah kalau merasa diperhatikan Allah, merasa bahwa Rasul ikut sholat dengan kita, bahwa di sana ketika asyhadu an la ilaha illallah, merasakan lisan kita bersaksi kepada Allah, lisan kita bersyahadat, lisan kita sedang berjanji bahwa bersaksi, saya hanya bersaksi hanya Allah lah Tuhan saya, hanya Nabi Muhammad lah utusan Allah. Maka kita sholatnya akan nikmat. Betul? Ini hudurul qalbi. Lakukan bahwa hati kita itu hadir, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di situ kan setelah tahiyatul mubarakatuh assalamu alayka, maaf ada yang lewat, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Di situ orang soleh, tadi orang yang meninggal dalam keadaan syahid kan orang soleh, betul? Maka gitu disalamkan, diucapkan salam oleh kita, karena mereka pun tetap beribadah, mereka pun tetap melakukan sholat. Maka di situ Bu, ketika kita bersyahadat, ada disaksikan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh orang-orang sholih. Maka baru kita, kayaknya Bu, kalau kita merasakan itu, sholat nggak bakal kita meleng, ya Bu, nggak bakal ada istilah lupa. Nah, ada Allah memperhatikan kita, ada Rasul yang sedang melihat kita, ada orang sholih bersama kita. Ya, maka di situ kan baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka sedang tahiyat kan termasuk rukun qauli, rukun ucapan. Ibu lagi sholat nggak boleh diam baik. Boleh, harus terucap. Udah lancar saya mah dalam hati aja bisa. Jadi rukun qauli harus terucap tadi, harus ada gerakan mulutnya dan terdengar suaranya oleh telinga kita. Maka di situ kenapa? Kita sedang bercakap-cakap, sedang uluk salam kepada Allah, sedang uluk salam kepada Rasul, kepada orang-orang solih, dan kita bersyahadat. Maka disinilah yang sudah kita lakukan, tasdikun bil qalbi, membenarkan dalam hati, wal iqrar bil lisan, wal af'alu bil arkan, dan selanjutnya adalah dilaksanakan oleh seluruh anggota tubuh. Yang mana yang harus kita laksanakan? Bima jaa Allah, bima jaa Rasulullah. Segala sesuatu yang datang dari Allah dan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini yang harus kita pertama kita lakukan. Ada apa Bu tadi? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal ikhlasu, dan ikhlas. Kemarin sudah definisi ikhlas. Apa Bu definisi ikhlas? Lupa nih. Lupa lagi. Tanpa terucap, biar lebih mudah. Ikhlas itu adalah tidak pernah terucap. Kalau masih terucap berarti belum ikhlas. Saya mah ikhlas, pokoknya belum, masih terucap. Ya, masih terucap. Jadi kalau masih terucap belum ikhlas. Tetapi cukup tujuan kita Allah, hanya Allah. Hanya Allah yang menilai, hanya Allah yang melihat, hanya Allah yang memberikan balasan. Ya. Maka di sana ikhlas yang harus kita lakukan. Kemarin sudah banyaklah kita bahas tentang ikhlas ya. Selanjutnya, berarti ini berbeda arah dengan iman Bu ya. Kalau iman justru harus diucapkan. Dulu ada sahabat bahkan keluarga kanjeng Nabi beriman kepada Allah. Percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Tasdiqu bil qalbi kan? Tasdiqu bil qalbi, tapi tidak iqrar bil lisan. Sah tidak keimanannya? Sah tidak? Tidak. Sekalipun beliau wa'malu bil arkan. Salah satu amal bil arkan itu adalah menghormati, memelihara atau menyantuni dan membesarkan Rasulullah SAW di lingkungan keluarganya. Siapa itu? Siapa? Eng. Abu Thalib. Betul tidak? Sabila. Ya. Itu beliau mengakui nggak bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah? Mengakui. Mengamalkan nggak dalam perbuatan sehari-hari? Mengamalkan. Tapi iqrarul bil lisan tidak? Tidak. Berarti sah tidak imannya? Tidak sah. Berbeda dengan ikhlas. Ya, berusaha tentang ikhlas ya. Insyaallah ya. Itu ya. Jadi kadang kita harus memahami mana tentang hanya imannya, mana yang harus ikhlas. Kalau sudah iman, insyaallah sudah tadi tasdiqu bil qalbinya sudah, iqraru bil lisannya sudah, wal af'alu bil arkannya sudah. Cuma selanjutnya af'al bil arkannya yang bagaimana? Yang ikhlas. Dilakukannya oleh anggota tubuh itu amaliyahnya harus dengan ikhlas. Ya, ketika ikhlas tadi dengan yakin, wal yakinu, dan yakin, wa huwa amalu lillahi wahdah. Maka itu adalah ketika kita bisa ikhlas, bisa yakin. Iklannya. Maka itu adalah saat diri kita bisa berbuat betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ikhlas itu full ya, walaupun terkadang kita punten ya ada kalanya ini terceplos ya, kebablasan, kadang lisan ini sulit ya untuk dikendalikan, maka di situ kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, jangan sampai amalia yang sudah saya lakukan, amalia yang sudah kita laksanakan, jangan sampai terhapus begitu saja. Kenapa? Kalau sudah tidak ikhlas, amaliyahnya hilang, Bu. Ya,
Karena amal dia yang terbaik. Ketika kemarin Bu, orang yang paling baik adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah yang paling baik adalah dengan orang yang apa Bu? Yang diamalkan. Orang yang beramal pun ada yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena orang yang beramal masih bisa celaka. Kecuali orang yang beramalnya dengan ikhlas. Orang yang berilmu masih bisa celaka, orang yang beramal masih bisa celaka. Kenapa? Karena tadi harus yang ikhlas, yang selamat adalah yang ikhlas. Maka di sini diri kita betul-betul bagaimana meluruskan hati. Jangan sampai yang mungkin tahun dulu atau belasan tahun dulu kita sudah pernah menolong, atau mungkin kita sudah beramal, tapi kita masih ucapkan, ya, bahkan mungkin itu bisa menyakiti hati orang lain. Kata Allah, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Kata Allah dalam surah Al-Baqarahnya, ya, juz 3 di sana, qaulun ma'rufun, maka berucap baiklah, wa maghfiratun, dan memaafkan. Lebih baik, khairun, itu lebih baik daripada kita sodakoh yatsba'uha ada, dibanding sodakoh yang akan menyakiti hati orang lain. Apa Soleha? Mau apa? Mau apa sih? Uang. Oh, udah. Mana sih? Nih. Maaf, iklan. Mak makan begini. Jangan lupa lagi habis ini tuh ya. Ya, jadi saya ulangi, ketika ikhlas itu tadi kenapa? Jangan sampai terucap. Kenapa? Karena infak ataupun sedekah kita kalau sudah terucap, kata Allah, lebih baik kau berucap saja, berucap yang baik. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan memaafkan, itu lebih baik daripada kita sedekah yang banyak tetapi menyakiti hari orang lain. Ya, maka jangan sampai tadi kita sudah sedekah 10 tahun ke belakang, sekarang diungkit, kalau bukan saya, padahal saya udah ikhlas bantu dia, punten dulu, hilang semuanya. Yang 10 tahun kemudian itu akan hilang. Auzubillahi min. Maka di sanalah diri kita berusaha. Seandainya ada kalimat udah mau berucap yang tidak baik tadi, ya, akan menyakiti orang lain, kita bismillah, ya Allah ampuni saya, jaga lisan ini, ya Allah arahkan lisan ini, jangan sampai mengucapkan kalimat yang bisa menyakiti orang lain. Kenapa? Sulit Bu, kadang ini suka banyak banget remnya udah mulai blong, ya, kadang remnya ini blong, ya. Berjuang. Ayo Pak, lanjutin. Berjuang sekuat tenaga, ya kan? Ya, saat kita mau berbuat baik memang harus berjuang. Ya, di sini diri kita bagaimana kita bisa berjuang, bagaimana tetap bisa menjaga keikhlasan yang itu sudah kita lakukan. Insya Allah. Bismillah ya Bu, sama-sama Bu. Godaannya banyak. Pasti itu kan setan tadi. Setan akan goda. Kalau bukan karena kamu, dia pasti nggak bisa hidup. Ya, ibaratnya kan godaannya banyak Bu. Ya, maka kita mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita amalkan, setiap kita yang kita ucapkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan keberkahan, serta menjadikan Allah ridho dan sayang sama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang satu lagi terakhir, wan nadamu 'anil ma'asi. Bukan terakhir sih, sebenarnya masih ada, cuma saya ini yang saya menyampaikan terakhir biar gantian. Wan nadamu 'anil ma'asi. Yang selanjutnya adalah, yang ketiganya adalah berusaha meninggalkan perbuatan maksiat. Berusaha apa Bu? Melaksanakan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu apa? Banyak Bu. Apa yang membuat kita dari mata kita bisa lakukan itu maksiat. Mungkin mulut kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita. Ya, ini segala sesuatu yang yang berakibat itu adalah melakukan maksiat, maka kita harus tinggalkan. Ya, apapun itu.
Punten, mungkin ketika kita mau lihat HP kita mudah-mudahan jangan sampai berarah kepada kemaksiatan. Ya, yang Allah membuat Allah tidak ridho itu yang harus kita laksanakan. Karena terkadang kita nafsu, ini mah enak. Punten sekali. Sekarang sudah banyak Bu amaliyah, bukan amaliyah apa ya? Punten, sehari ke saya Bu, suka ada yang nawarin. Itu bisa 5 kali, 10 kali. Bu, nama ibu sudah tercantum, bisa pinjaman. Ya, awas, hati-hati Bu. Ini adalah salah satu perbuatan maksiat. Kenapa? Ini riba. Ya, ini riba. Bu, saya kalau ini sehari bisa. Yang ini nelfon, ibu pinjaman bebas Bu, ibu bisa apa? Nah, segala macam. Saya kadang loudspeaker udah biarin dia ngomong sendiri. Mau apain aja. Hati-hati Bu. Ketika itu, apalagi sayang, ya udah duduk pintar. Nah saat itu ya punten, itu kan perbuatan maksiat. Saat yang haram itu kan dekat, apalagi berbau dengan duit. Ya ini berbau dengan uang, hati-hati, jangan tergiur. Ya itu semuanya adalah godaan. Saat kita butuh cari Allah punten, bukan cari pinjol. Ya sekarang lagi marak punten. Ya ini yang harus kita berantas, yang harus kita lawan diri kita. Saat butuh jangan cari pinjol. Pinjol akan menghancurkan kita, akan membawa diri kita terjerat kepada kemaksiatan, akan membawa diri kita datangnya kemurkaan Allah. Tapi saat diri kita berusaha dekat dengan Allah, Allah akan berikan segalanya. Insya Allah kita berusaha. Yang penting jangan kehilangan Allah. Kehilangan duit nggak apa-apa, kehilangan orang lain nggak apa-apa. Yang penting jangan kehilangan Allah. Allah kok yang segalanya. Allah milik kita, Allah yang menciptakan kita, Allah sang penguasa alam ini, Allah sang owner dunia ini, Allah yang sang segalanya. Kita jangan sampai tertipu dengan urusan dunia. Nauzubillahi min. Ya, yuk kita bismillah, jangan sampai Bu. Ya sekarang kenapa? Sekarang karena marak Bu. Sekarang saya aja Bu. Aduh kalau udah tinggal iya aja. Berapa puluh juta Bu, ratusan juta saya bisa. Ya, ibu udah bagus Bu, punya ini, rekod ibu bagus ada. Setan. Ya, setan yang goda biar apa kita? Biar dapat riba. Nauzubillah, riba itu udah dosa. Saat barang riba, barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, ya, maka akan lari ke mata. Mata tidak bisa melihat yang baik. Lari ke telinga, tidak akan bisa mendengar yang baik. Lari ke mulut, tidak akan bisa berucap yang baik. Lari ke kaki, tidak akan bisa berjalan, sulit untuk melakukan kebaikan. Ada aja godaannya. Ya, nauzubillahi min. Ya, jangan sampai mata kita terbutakan, telinga kita terbutakan. Tong ngambek atuh. Soalnya saya greget Bu sekarang ya, mudah-mudahan ini dakwah. Soalnya saya nggak bisa, saya nggak mungkin Bu kasih tahu soalnya enggak. Maksudnya biar kita semuanya, ya bismillah semuanya. Kita jaga diri kita. Tadi kenapa? Karena di sini wan nadamu 'anil ma'asi. Ya, kalau kita bisa berusaha berjuang meninggalkan kemaksiatan. Ya, silahkan. Enggak. Ini udah jam 5 soalnya. Setengah 5 juga. Lanjut. Udah. Ibu hadirin yang mas sekalian, tadi yang dibahas oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengenai sebagian dari ciri-ciri yang mati hatinya. Ya, baru sampai situ ya? Iya aja, yang belum juga. Iya aja. Min alamati mautil qalbi, dari sebagian ciri-ciri orang yang sudah mati qalbunya adalah watarkul huzni, tidak merasa cemas, tidak merasa khawatir ala ma fa'alta minal muwaffaqat, atas kesempatan yang Allah berikan untuk berbuat kebaikan tapi tidak dilaksanakan. Apa tuh contohnya? Katakanlah kita sudah terbiasa bangun sebelum subuh ya.
Sebelum subuh biasanya apa? Ya, qiyamul lail lah dan selain sebagainya gitu ya. Nah, pas ibu sudah terbiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan malam hari, entah qiyamul lail, entah zikrullah, entah qiraatul Quran, entah mutolaah dan lain sebagainya, tiba-tiba ibu teh hulang. Aduh, gimana ya besok? Gimana ya tahun depan? Terus seperti itu. Tahu-tahu, Allahu Akbar. Hilang nggak kesempatan ibu untuk berbuat qiyamul lail? Kalau ibu merasa, ya Allah, kenapa itu udah adzan duluan, enggak adzan lagi? Berarti ibu sudah, alhamdulillah, masih diberikan hati yang cemas. Berarti kalbu ibu tidak termasuk yang baru ziannya, karena memang kalbu kita adalah kalbun salim. Tapi kalau seseorang sudah tidak merasa cemas, apalagi cuek-cuek, baik, itu tahajud kita besok ya deui. Seperti itu ya. Mending kalau masih hidup. Atau ibu banyak liburnya, dalam sepekan libur 7 hari. Betul tidak? Atau dalam sebulan ada libur 30 hari. Kalau terus-terusan seperti itu, tidak merasa khawatir, tidak merasa cemas, hati-hati. Mungkin kan kita yazidu wa yanqus ya. Walaupun kita selalu berdoa, selalu baik, selalu taat dan lain sebagainya, tapi kan kita manusia biasa. Ada saatnya yazid, sedang naik-naiknya, ada juga saatnya turun wa yanqus. Nah, hati-hati ibu, ketika kita sudah tidak diberikan rasa cemas oleh Allah akan kebaikan yang berlalu tanpa bisa kita laksanakan, mungkin kita sedang turun imannya, sedang turun ketaatannya, sedang turun ketakwaannya kepada Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Sedangkan Kangjeng Nabi mewanti-wanti, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Nah, ini mah ideal buat kita semua ya. Semua juga pada harapan ada di titik seperti itu. Apa tuh? Barang siapa yang hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini jauh lebih baik daripada bulan-bulan, pekan-pekan dan juga tahun-tahun kemarin, fahuwa robihun, maka itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Dan siapa orang yang hari ini, pekan ini, tahun ini sama saja dengan tahun-tahun kemarin, hari-hari kemarin, bahwa maghbun, itulah orang yang merugi alias tertipu. Kenapa tertipunya? Ibarat kata, ini Bu Agus kan bisnis woman gitu ya. Katakanlah beli produk 10.000, dijual lagi 10.000, itu untung apa rugi? Untung tidak rugi? Iya, balik modal untung rugi apa tidak untung tidak rugi? Itu yang tertipu. Kelihatannya seolah-olah tidak untung tidak rugi, betul ya? Keluar 10.000, masuk lagi. Tapi ketika kita membeli produk 10.000, bandingkan waktu yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan, betul? Dan daya-daya yang lainnya yang kita keluarkan. Tapi ketika kita mengeluarkan, keluarnya lagi 10.000. Itulah orang yang tertipu, orang yang rugi. Harusnya minimal. Kalau jual produk membelinya 10.000, minimal berapa? Ya, minimal 11.000 lah gitu ya. Ada 10%-nya, betul ya? Ya, apalagi kalau bisnisnya sama Allah, bukan lagi 10% itu mah, tapi berapa? Iya. Wih, dahsyat 100%. Bisnis sama siapa itu? Ya kan adanya belum bisa jalan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita para pebisnis semuanya. Bisnis sama siapa? Bisnis sama Allah. Nah, ya tadi tertipu ya. Yang lebih celakanya lagi, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun.
Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, itulah orang yang celaka. Untung tidak menyebut celaka 17. Yang satu aja repot, apalagi 17. Nah, insya Allah Ibu, kita harus semakin waspada bahwa ketika Allah tidak memberikan rasa cemas pada diri kita atas kebaikan-kebaikan yang berlalu tanpa kita melaksanakan kebaikan itu sendiri, bisa jadi kita sedang sedang menurun keimanan dan ketakwaannya. Maka bagaimana supaya kita senantiasa bertakwa, senantiasa beriman, senantiasa istiqomah keimanannya? Mirip ada ya? Sama kayak dia. Bikin komunitas orang-orang baik. Salah satunya apa? Majelis doa. Jangan pernah keluar dari komunitas ini. Bukan berarti saya pengen banyak yang mendengarkan, enggak. Saya mah biasa mendengarkan tanpa ada yang mendengarkan, ceramah aja seperti itu. Tapi supaya kita senantiasa meningkat kebaikannya, ya. Kalau sama-sama orang baik, di sini ada orang baik Pak Arden, ada orang baik Pak Wahyudi, ada orang baik Pak Eris dan lain sebagainya. Kita terikut baik tidak? Ikut. Tapi kalau di lingkungan kita, wah ini ada geng motor, ini ada orang konsumsi putau, di sini kita ikut grupnya. Selama-lama kita akan ikut nggak? Siapa ini? Nah, gitu ya. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan komunitas ini kita semakin baik. Amin. Satu lagi cirinya apa tuh? Cirinya orang yang mati hatinya adalah wa adamun nadami, tidak pernah menyesal ala ma fa'altahu min wujudiz zalat. Tidak pernah menyesal terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Masya Allah. Biasanya orang-orang soleh ketika terpleset kepada kesalahan, apa ucapannya? Ya baju. Innalillahi. Astagfirullah. Kalau kita mah, misal, kalau tidak ada yang orang yang tidak pernah menyesal, bagaimana ketika kita melaksanakan kesalahan? Santai saja. Gitu ya. Nah, insya Allah kita tidak. Tapi insya Allah selamanya, kalaupun toh kita terpleset, kita selamanya nadam, artinya menyesal atas pelanggaran-pelanggaran yang kita laksanakan dan merasa khawatir, merasa cemas atas kesempatan berbuat baik tapi kita tidak melaksanakannya. Insya Allah ya, wajarlah kali-kali agak terpleset Pak ya. Dan kita mah manusia biasa tuh Ibu ya, wali bukan, nabi bukan gitu. Cuma kita memang bukan orang baik, tapi orang yang sedang berusaha. Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru wali-wali daya. Kita walinya baru wali-wali daya kan? Ya, baru kita menjadi wali-wali daya ya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tadi ikhtiar-ikhtiar yang kita bisa lakukan semakin baik lagi, semakin terus berusaha lebih baik lagi. Tadi ada salahnya wajar dan kita manusia biasa, tetapi jangan salah terus. Ya, kalau baik terus pun kita itu nggak mungkin karena kita bukan malaikat. Ya, kita hanya manusia biasa yang penuh dengan lupa, kadang dengan salah. Tetapi jangan lupanya kebanyakan, jangan salahnya kebanyakan. Ya, salahnya sesekali aja. Ya, mudah-mudahan ini adalah dalam rangka kita berikhtiar menjadi qalbun salim, hati yang selamat, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selamat.